Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Episode 45. Jangan siksa dirimu dengan kebencian. Arthur tersenyum kecut. Semua orang terdekatnya tahu tentang hubungannya dan Celine dulu. Bisa dikatakan seperti itu. Sudah ada yang pasti, untuk apa aku membuang waktu demi yang tidak jelas? Kamu benar, lagi pula, istrimu itu juga kan masih gadis. Dia juga cantik seperti ibunya. Arthur mengerutkan dahi ketika melihat senyum di bibir Bang Irfan saat menyebut ibu mertuanya. Sepertinya abang mengenal baik ibu mertuaku. Sudah aku katakan, dia juniorku dulu saat kuliah. Arthur tak begitu saja mempercayai ucapan sang pengacara. Tunggu, jangan abang calon pengacara yang dulu akan dijodohkan dengan ibu mertuaku? Bagaimana kamu tahu? Arthur kemudian menceritakan tentang keluarga Kesuma dan pengakuan Nyonya Kesuma saat resepsi pernikahannya. Jadi mereka datang ke acaramu. Ah, sayang sekali aku melewatkannya. Jadi benar, abang pria itu? Bang Irfan pun menganggukkan kepalanya. Aku dan Agatha saling mengenal dengan baik. Saat dia akan pergi dengan kekasihnya pun, kami masih bertemu. Bisa dikatakan jika aku membantunya untuk pergi. Pandangan Bang Irfan menerawang jauh. Ia teringat kembali dengan masa mudanya. Apa abang mencintai ibu mertuaku? Selidik Arthur. Ya, tetapi mencintai itu tak harus selalu bersama. Kadang kita harus merelakan dia pergi dengan orang yang dicintainya, asalkan dia bahagia. Apa itu yang menjadi alasan abang untuk tidak menikah sampai saat ini? Pengacara bernama lengkap Irfan Permana itu gelagapan. Ia meneguk sisa air di dalam gelas untuk menghilangkan kepanikannya karena pertanyaan Arthur. Tidak ada yang seperti itu. Aku terlalu sibuk dalam bekerja sehingga tidak memikirkan untuk menikah. Lagi pula, meski aku tidak menikah, kekasihku banyak. Setiap minggu mengantre menunggu giliran kencan. Arthur mencebikan bibirnya. Ia tahu pria parubaya itu sedang mengalihkan topik pembicaraan. Walau memang benar jika ia sering bergonta-ganti teman kencan. Untung saja abang tidak jadi menikah dengan Ibu Agatha. Jika jadi, aku mungkin tidak bertemu dengan Rea sekarang. Arthur menyunggingkan satu sudut bibirnya. Terima kasih telah mengizinkan Ibu Agatha pergi dengan ayah mertuaku, Bang. Ucap Arthur terkekeh kecil. Pengacara itu tak menanggapi ucapan Arthur. Andrea tidak sabar menunggu kedatangan sang suami. Wanita yang tengah hamil muda itu mondar-mandir di ambang pintu. Menunggu sang kekasih hati yang mengatakan akan pulang lebih awal. Sementara itu, dari keretanya Audrey menatap sang mama terheran. Mungkin karena melihat wanita itu kesana kemari tanpa henti. Bayi itu berceloteh tidak jelas, mencuri perhatian Andrea. Benar saja, istri dari Arthur Dinata itu menoleh ke arah sang putri. Sayang, ada apa? Apa kamu ingin ke kamar? Andrea berjongkok di depan kereta sang putri. Sebentar lagi sayang, kita tunggu papa. Mama yakin papa sudah di jalan. Dan benar saja, tak berselang lama, suara mobil Arthur pun terdengar. Senyum terkembang di wajah cantik Andrea. Lihatlah sayang, papa sudah datang. Andrea mendorong kereta bayi itu ke depan pintu.
menunggu sang suami di sana. "Papa," ucapnya menyambut kedatangan Arthur. "Apa yang kalian lakukan di sini?" tanya Arthur sembari mengecup kening sang istri. "Kita sedang menunggu Papa." Arthur menyerahkan tas kerjanya pada Andrea, sementara ia mengambil alih Audrey dan mengeluarkan dari kereta. "Ayo kita masuk." Andrea mengangguk. Mereka kemudian masuk ke dalam rumah. "Bi, tolong masukkan kereta Audrey," perintah Arthur pada asisten rumah. "Baik, Tuan." Arthur dan Andrea pun menapaki anak tangga. Mereka membawa Audrey ke kamar mereka. "Sayang, di mana surat adopsi Audrey?" tanya Andrea tidak sabaran. Arthur tersenyum. "Ada di dalam tas itu. Ambil map yang berwarna hitam." Andrea mengangguk patuh. Diletakkannya tas kerja sang suami di atas meja. Ia kemudian mengambil map hitam yang dimaksud. Mata Andrea berkaca-kaca. Ia kemudian menghambur memeluk sang suami yang sedang menggendong Audrey. "Terima kasih." "Untuk apa?" tanya Arthur dengan dahi berkerut. "Karena telah menjadikan Audrey putriku." Arthur tersenyum. Ia melepaskan pelukan sang istri, kemudian berbalik memeluk wanita itu dengan satu tangan. "Karena tangan yang lain sedang menyangga sang putri, aku yang harusnya berterima kasih. Karena kamu telah mau menikah denganku dan menjadi ibu dari Audrey." Andrea menganggukkan kepalanya. "Oh, ya, aku hampir lupa." Wanita itu melespaskan diri dari sang suami, kemudian berjalan ke arah nakas. Ia mengambil sebuah map, lalu menunjukkan kepada sang suami. "Sayang, aku tadi iseng membuka beberapa hadiah pernikahan kita. Aku tertarik dengan yang ini. Aku kira ini album foto. Ternyata bukan." Andrea membuka map itu dan menunjukkan pada sang suami. Mata Arthur membola saat membaca isi kertas di dalam map. Sebuah sertifikat kepemilikan rumah di sebuah kawasan elit ibu kota atas nama sang istri. "Sayang, ini dari Bang Irfan. Kenapa dia memberikan kita hadiah rumah? Bukannya dia pengacara keluarga kita?" "Apa harus memberikan hadiah semahal ini? Dan lagi, kenapa rumah itu atas nama diriku? Aku merasa tidak terlalu mengenalnya." Arthur tak langsung menjawab sang istri, karena Audrey menepuk-nepuk bibir pria itu. Bang Irfan benar-benar tidak bisa move on dari Ibu Agatha. Buktinya dia sampai memberikan hadiah rumah pada Rhea. "Aku yakin, jika istriku bukan putri dari Ibu Agatha, Bang Irfan tidak mungkin memberi hadiah semahal ini." "Sayang." Andrea mengusap lengan Arthur sehingga membuat pria itu tersadar dari lamunannya. "Dia memang seperti itu, sayang. Aku akan bicara padanya nanti. Pantas saja tadi dia menyinggung soal hadiah pernikahan. Ternyata ini maksudnya." "Ya, kalau bisa kembalikan saja, sayang. Aku dan dia hanya bertemu sekali. Bukankah ini terlalu berlebihan?" Arthur mengangguk setuju. Bang Irfan memang berlebihan. Yang pria itu berikan, bisa saja mengundang kecurigaan Andrea. Beberapa hari berlalu, malam ini dilaksanakan acara makan malam bersama antara keluarga Dinata dan keluarga Kesuma. Setelah pembahasan hadiah rumah dari Bang Irfan,
Andrea mengatakan pada sang suami bahwa ia ingin bertemu dengan keluarga Kusuma. Agar masalah di antara mereka cepat terselesaikan. Tentu Arthur mengiyakan, pria itu juga tidak ingin sang istri terlalu lama memendam kebencian. Nyonya Kusuma menatap Andrea dengan mata berbinar. Setelah sekian lama, akhirnya sang cucu mau bertemu dengannya. Sementara, Andrea hanya menatap Nyonya Kusuma dan Brian dengan pandangan yang sulit diartikan. Andrea, terima kasih kamu mau bertemu dengan Oma. Ucap wanita usia lanjut itu. Kini mereka tengah duduk di ruang tamu, kediaman keluarga Dinata, setelah melakukan makan malam. Arthur sengaja meminta mereka untuk makan malam terlebih dulu. Setelah itu baru berbicara. Ia takut suasana hati sang istri berubah dan mengganggu nafsu makannya setelah berbicara dengan Nyonya Kusuma. Sayang, Arthur yang duduk di sebelah Andrea, berbisik lembut agar sang istri menjawab ucapan Nyonya Kusuma. Ya, Andrea, maafkan Oma, selama ini sudah menyakiti orang tuamu. Oma tahu semuanya sudah terlambat. Permintaan maaf Oma juga tidak bisa mengembalikan mereka lagi. Nyonya Kusuma menghela nafas pelan. Brian dengan sigap mengusap lengan sang nenek. Izinkan Oma menebus semua kesalahan itu, Rea, ucapnya kemudian. Dengan cara apa Anda akan menebusnya, Nyonya? Tanya Andrea dengan wajah datar. Oma akan melakukan apapun untukmu. Semua yang kamu inginkan, akan Oma penuhi. Asalkan bisa menebus kesalahan yang selama ini Oma perbuat. Andrea mencebik. Ia membuang pandangannya ke arah lain. Kemudian kembali menatap dua orang yang mengaku keluarganya. Termasuk jika saya meminta Anda untuk menjauh dan tidak mengganggu hidup saya lagi? Tanya Andrea dengan tatapan nanar. Padahal tadinya ia sudah ingin memaafkan wanita tua yang mengaku sebagai neneknya itu. Tetapi, entah kenapa rasa benci itu kembali menyelimuti hatinya. Melihat Nyonya Kusuma membuat Andrea kembali teringat dengan hari di mana ia meratapi kepergian orang tuanya sendirian. Tidak untuk itu, Rea. Kepala Nyonya Kusuma menggeleng kencang. Arthur dan Mama Daisy hanya mampu menyimak tanpa berani ikut campur. Sayang. Arthur kembali berbisik, sembari mengusap tangan sang istri dengan lembut. Berharap bisa menyadarkan wanita itu pada niat awalnya bertemu keluarga Kusuma. Maafkan aku, Andrea juga berbisik kepada sang suami. Andrea, tidak bisakah kamu memberikan kesempatan pada Oma untuk menebus kesalahannya? Kasihani dia sudah tua. Lalu apa kalian pernah mengasihani aku saat aku menjadi yatim piatu? Maafkan Oma, Andrea. Oma akan melakukan apapun untukmu. Tetapi jangan minta Oma untuk menjauh darimu. Oma sudah mencarimu sejak setahun ini. Tolong jangan menghindari Oma lagi. Andrea mencebikkan bibirnya. Baru mencariku selama setahun ini. Lalu kemana Anda 3 tahun yang lalu? Jangankan mencari aku. Anda bahkan tidak melihat putri Anda untuk yang terakhir kalinya. Kenapa Anda baru datang sekarang, Nyonya? Nyonya Kusuma bungkam. 3 tahun yang lalu, ia tidak memiliki keberanian untuk datang secara langsung. Ia hanya melihat dari jauh, dan baru berani melihat makam sang putri setelah semua orang meninggalkan tempat pemakaman. Maafkan, Oma.
Arthur mendekati sang istri yang tengah berdiri di balkon kamar mereka. Tanpa permisi, pria itu mendekap tubuh wanita itu dari belakang, sehingga membuat Andrea sedikit terlonjak. "Kenapa belum tidur?" tanya Arthur sembari menumpangkan dagunya pada pundak sang istri. Waktu sudah menunjukkan pukul 10 malam. Nyonya Kesuma dan Brian pun telah kembali pulang sejak 1 jam yang lalu. "Belum mengantuk," jawab Andrea singkat. "Apa masih memikirkan pembicaraan tadi?" Andrea mengangguk pelan. Pembicaraannya dengan sang nenek tidak menemukan titik terang. Ia belum menjawab permintaan maaf wanita lanjut usia itu. "Ayo kita tidur, ini sudah malam. Ingat, wanita hamil tidak boleh bergadang." Andrea kembali mengangguk. Arthur pun menuntun tubuh sang istri menuju ranjang. "Apa dia nakal hari ini?" tanya Arthur sembari mengusap perut sang istri. Kepala Andrea menggeleng. Ia bahkan tak merasa mual pagi ini. Arthur membantu sang istri berbaring. Ia kemudian menyusul tidur di sisi wanita itu. "Aku sangat mencintaimu, Rhea. Tolong, jangan siksa dirimu dengan kebencian. Aku tidak mau terjadi sesuatu padamu dan calon bayi kita," ucap Arthur sembari mendekap tubuh sang istri, sembari mengecup pucuk kepala wanita itu. "Terima kasih sudah mencintaiku, Art." Andrea membalas pelukan sang suami. Wanita itu menghirup aroma maskulin yang menguap dari kulit pria itu. Aroma yang mampu memberikan ketenangan untuknya. "Berikan aku waktu sebentar lagi untuk memaafkan mereka. Aku boleh meminta satu hal?" tanya Arthur kemudian. "Tentu, kamu mungkin belum bisa memaafkan mereka, tetapi aku mohon bersikaplah baik setiap bertemu dengan mereka." Andrea tak menjawab, ia hanya mengangguk pelan, kemudian semakin mengeratkan pelukannya pada sang suami. Setelah malam itu, Brian semakin gencar melakukan pendekatan pada Andrea. Ia selalu meluangkan waktu untuk sekedar mampir ke rumah keluarga Dinata. Tidak hanya untuk bertemu Andrea, tetapi juga Audrey. Ibarat kata pepatah, sambil menyelam minum air, Brian memanfaatkan kesempatan yang ada. Seperti sore ini, pria itu baru saja pulang dari kantor. Ia bergegas mandi dan berganti baju. Setelah rapi, Brian pun bertandang ke rumah mewah yang berada di depan rumahnya. "Pak Brian, silahkan masuk," ucap asisten rumah yang membukakan pintu. Semua orang di rumah itu sudah tahu jika Brian adalah kakak sepupu Andrea. "Apa yang kamu lakukan di sini?" Suara Thomas menghentikan langkah Brian. "Memang kenapa? Aku ingin bertemu Andrea. Lalu apa yang kamu lakukan di sini?" Brian berbalik melontarkan pertanyaan. "Aku tinggal di belakang. Kapan saja aku bisa masuk ke sini?" Thomas melipat kedua tangan di dada, sembari menatap tak suka ke arah Brian. Langkah kaki terdengar. Kedua pria itu pun menoleh ke arah sumber suara. Senyum terkembang pada wajah tampan Brian, kala melihat Andrea menuruni tangga dengan menggendong Audrey. "Kakak, Pak Brian." Andrea menatap kedua sepupunya bergantian. Thomas mendekat, kemudian mengambil alih Audrey. "Sini sama Om." Audrey adalah bayi penurut. Ia begitu saja mau digendong oleh siapapun tanpa drama, kecuali saat sedang sakit.
Mungkin karena bayi itu baru berusia 4 bulan. Kamu sedang hamil, jangan mengangkat yang berat-berat. Imbuh Thomas lagi. Audrey tidak terlalu berat, Kak. Kepala Thomas menggeleng. Jangan membantah. Brian berdecih. Ada rasa tak suka kala melihat kedekatan Andrea dan Thomas. Apa yang kalian perdebatkan? Tanya Andrea kemudian. Tidak ada, Rhea. Kami hanya bertegur sapa, bukankah? Sebagai sesama sepupumu, kita harus saling mengenal? Brian menjawab pertanyaan Andrea. Hei, Rhea belum mengakui kamu sebagai sepupu. Setelah Thomas tak terima, Brian mengedikan bahu tak acuh. Terserah, yang jelas ikatan itu ada di antara kami. Kamu. Thomas menggeram, namun tak melanjutkan ucapannya karena Audrey menepuk bibir pria itu. Sontak membuat Brian mengulum bibir menahan tawa. Sayang, apa kamu membela ayah? Brian menatap penuh kerinduan pada bayi yang sedang digendong oleh saingannya itu. Ingin sekali ia mengambil alih dan mendekap tubuh Audrey. Namun, ia harus urungkan. Sudah, hentikan. Kalian sudah dewasa, kenapa berdebat seperti anak kecil? Andrea menatap kedua pria itu dengan tajam. Thomas berdecak, sementara Brian hanya mencebik. Ada apa Pak Brian datang kemari? Tanya Andrea kemudian. Brian menggeleng kecil, hanya sekedar mampir, dan lagi, Rhea tolong berhenti memanggilku dengan sebutan Bapak. Aku ini kakakmu, panggil aku seperti kamu memanggil dia. Tunjuk Brian ke arah Thomas. Andrea menghela nafas pelan. Seperti yang dikatakan oleh Thomas tadi, ia bahkan belum mengakui Brian sebagai sepupunya. Bagaimana bisa memanggilnya kakak? Jawaban Andrea membuat Thomas merasa menang. Sayang, lihatlah, ada pria yang ingin diakui sebagai kakak sepupu. Ucap Thomas dengan tawa, ia memutar tubuh Audrey agar bayi itu melihat ke arah Brian. Namun seketika air muka pria itu berubah, kala menyadari sesuatu. Tunggu, apa ini hanya perasaanku saja? Kenapa Audrey dan Brian terlihat mirip? Tidak, wajah Audrey mirip dengan mendiang ibunya. Thomas menggeleng kecil, menepis anggapan yang muncul di benaknya. Setelah melihat adanya kemiripan di antara Brian dan Audrey. Tetapi, pria itu belum ditemukan, bukan? Sampai sekarang, Arthur pun tidak tahu siapa pria itu. Apa mungkin? Kak, ada apa? Andrea mengusap lengan sang kakak saat melihat pria itu melamun. Thomas seketika mengerejap. Ia pun tersenyum canggung kepada Andrea. Tidak, aku akan mencari tahu lagi tentang malam naas itu. Apa ada hubungannya dengan pria ini atau tidak? Jika iya, Bersambung.